Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Fardy Bahdim kenalkan penyerang keturunan baru Timnas Indonesia. Alasan STY optimis lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Locke bocorkan komunikasi pemain keturunan dan lokal. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Agensi Timnas di Belanda beraksi, skuad Garuda kedatangan penyerang keturunan bertalenta. Sosok Fardy Bahdim kembali menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air usai kedatangan penyerang keturunan baru dalam agensinya. Sosok tersebut ialah Jens Reven yang memiliki darah asli Indonesia. Dilansir dari akun Instagram @football.indonesia, Jens Reven resmi gabung agensi Fardy Bahdim yakni Prime 11. Jens Reven sendiri diketahui sedang bermain untuk klub sepak bola Belanda yakni Dordrecht U21. Sontak kabar ini pun menjadi perbincangan warganet tanah air bahwa Jens Reven bisa menjadi opsi penyerang baru bagi timnas Indonesia. Apalagi Jens Reven sendiri punya darah Indonesia yang mengalir dari ayahnya. Sebab ibu dari ayah Jens Reven diketahui berasal dari Yogyakarta. Jens Reven sendiri bisa jadi bintang sepak bola masa depan. Di usianya yang baru saja menginjak 18 tahun, Jens Reven sudah membukukan 7 gol dan 4 assist dari 15 penampilannya bersama dengan Dordrecht U21. Menariknya, penyerang bertinggi 188 cm itu memiliki posisi sebagai penyerang maju, tetapi juga dikenal sebagai pemain versatile. Hal tersebut tentu sesuai dengan kriteria Sintayong yang kerap mengandalkan pemain serba bisa. Sintayong sendiri diketahui tengah berada di Eropa untuk memantau para punggawa timnas Indonesia dan pemain keturunan baru. Dengan adanya Jens Reven yang baru saja masuk agensi Fardy Bahdim, hal itu akan mempermudah Sintayong untuk membawa sang penyerang untuk gabung ke skuad Garuda. Alasan STY optimis lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, paham kekuatan lawan. Meski meraih hasil kurang optimal pada dua laga awal grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kini memiliki bekal lebih baik untuk menghadapi lawan-lawannya. Sebab skuad Garuda sempat berjumpa dengan Irak dan Vietnam di ajang Piala Asia 2023 kemarin. Bahkan Mark Locke dan kawan-kawan juga menelan kekalahan di laga perdana grup F kontra Irak. Itu artinya skuad Garuda telah memahami cara bermain dan taktik yang dibawakan oleh Irak. Hal itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh STY untuk meracik strategi jitu dalam usahanya untuk melumpuhkan dominasi Irak di grup F. Contohnya seperti ketika meraih kemenangan atas Vietnam di Piala Asia 2023. Padahal STY sebelumnya memiliki rekor pertemuan yang buruk kontra Vietnam. Dua, adanya amunisi tambahan. Pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia berpeluang diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan baru seperti JIZ, Tom Hae, dan Ragnar Oratmangun, serta Martin Paes. JIZ sendiri bahkan tinggal menunggu debut. Sementara untuk naturalisasi, 3 nama terakhir tengah dikebut. Selain punggawa naturalisasi, bisa saja Sintayong nantinya memanggil nama-nama baru pemain lokal yang dirasa berpotensi. Untuk itu patut ditunggu pengumuman resminya dalam beberapa waktu ke depan. Ketiga, dukungan militan supporter Timnas.
Kekuatan lain yang akan membuat mental dan semangat para pemain Timnas Indonesia berkobar adalah keberadaan supporter. Pasalnya penggemar Timnas Indonesia memang terbilang cukup fanatik. Tak hanya mendukung pada laga-laga kandang, tak sedikit dari mereka yang rela pergi jauh demi menyaksikan Timnas Indonesia berlaga di tempat lawan. Dukungan dan doa para supporter ini pun akan membuat para pemain terpacu moral dan semangatnya, sehingga bisa menampilkan performa terbaik. Ungkap kondisi skuad Garuda, Mark Klok bocorkan komunikasi pemain keturunan dan lokal. Fakta menarik diungkapkan oleh gelandang Timnas Indonesia Mark Klok yang menceritakan suasana skuad asuhan Sintayong, terutama terkait pemain keturunan dan lokal yang sempat dipandang tidak akur. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia kini banyak diperkuat oleh pemain naturalisasi yang memiliki darah keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Saint Patinama, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner. Bahkan masih banyak pemain keturunan yang diburu PSSI untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Sayangnya banyak anggapan dari luar bahwa pemain naturalisasi dan lokal tidak akur. Salah satu penyebabnya, para pemain tersebut tidak nongkrong bersama. Hal itu diketahui saat Piala Asia 2023 kemarin. Menanggapi hal tersebut, Mark Klok menyadari bahwa pemain naturalisasi jadi incaran ujaran kebencian warganet. Banyak yang mencaci dan menganggap mereka tak layak memperkuat skuad Garuda. Walau demikian, gelandang Persib Bandung tersebut menegaskan bahwa kondisi internal Timnas Indonesia baik-baik saja. Semua pemain berteman dan berbicara satu sama lain, sebab mereka merasa adalah pemain dari Indonesia dan bangga membela skuad Garuda. Netizen hanya mengerti lewat media sosial namun tidak memahami keberadaan asli di luar lapangan. Pemain juga rasa begitu, waktu kita di TC selalu ada perbandingan. Kenapa pemain naturalisasi bergabung bersama dan pemain lokal bergabung bersama lokal? Tapi di dalam tim, situasi sangat baik. Semua mengobrol bersama dan berbicara bersama. Semua rasa kita pemain dari Indonesia, ujar Mark Klok. Menegaskan kembali, Mark Klok bahkan menilai semua pemain berteman dan berbicara satu sama lain, sebab mereka merasa adalah pemain dari Indonesia dan bangga membela lambang Garuda di dada. Hal itu tak lain dilakukan guna membawa Timnas Indonesia berprestasi ke depannya.